Selamat malam. Berjumpa lagi dengan saya, Nadia Mira, yang akan menemani Sobat Misteri memasuki gerbang mimpi dengan perasaan horny, horor malam ini. Aku melangkah dengan sebatang benda putih yang menyala di tangan. Sejauh pandangan ke depan, semua hanya tampak hitam, gelap. Bulu kuduku meremang. Apalagi jika angin malam berembus. Ditambah sesekali beberapa kelelawar bertebangan, hampir menabrak wajahku. Is, sial kau. Umpatku saat hewan malam itu mengepakkan sayapnya di depanku. Hingga lilin yang kupegang nyaris padam. Untunglah akhirnya ia pergi juga. Ini malam pelantikan Bantara. Kami harus melewati tantangan menegangkan di sekolah atau lingkungan sekitar. Kali ini kakak pembina menugaskan kami satu persatu anggota tim untuk mencari beberapa benda yang harus ditemukan serta petunjuk tugas selanjutnya. Akan tetapi semua petunjuk itu ada di lingkungan yang serba gelap. Kami hanya dibekali sebatang lilin saja sebagai penerangan kami. Bahkan ponsel pun tak boleh dibawa. Ekor mataku menangkap sebuah benda berwarna putih. Satu tanda petunjuk berupa gambar anak panah ke bawah dan menempel di dinding. Aku segera mendekati benda itu. Nyaliku mendadak ciut saat mendapati benda itu adalah kain putih usang dengan beberapa percikan noda merah. Seperti kain kafan berlumur darah. Akan tetapi aku meyakinkan hati. Enggak, ini hanyalah permainan kakak pembina, bukan yang aneh-aneh. Akhirnya, walau sedikit menahan rasa takut, aku membukanya. Hatiku lega, tak ada apa-apa di situ selain 3 butir kelereng dan selembar kertas bertuliskan petunjuk tugas berikutnya. Temukan 2 buah kelereng lagi di depan. Kira-kira begitu petunjuk yang tertulis. Aman. Tak ada yang aneh. Memang Kak Pembina juga sengaja membuat suasana tempat ini mencekam. Tak jarang aku mendapati tengkorak berjalan atau tiba-tiba melintas sekelebat bayangan. Bahkan awal memasuki koridor ini saja, aku dikejutkan oleh kemunculan pocong yang tiba-tiba saja berdiri di hadapanku. Namun tak lama kemudian terdengar suara batuk dari sosok itu. Aku lega. Berarti memang dia kakak pembina yang menakut-nakutiku saja. Aku kembali meneruskan tugas. Kali ini 2 kelereng itu harus segera kutemukan secepatnya. Beberapa menit kemudian, aku dikejutkan oleh sosok hewan malam yang berkelebat pas di depan wajahku. Kini, lilin yang kupegang benar-benar padam, bahkan terjatuh akibat sambaran kelelawar tadi. Sial. Suasana menjadi gelap sekarang. Aku tidak bisa melihat apa-apa lagi. Lalu bagaimana harus kuselesaikan tugas jika gelap begini? Aku menghentikan langkah saat sayup-sayup terdengar desahan lirih. Tetapi lama-lama semakin jelas. Seperti rintihan seorang wanita. Bahkan sekarang ditambah aroma melati menguat dari tempat ini. Kakak ada di sini. Kak, gelap sekali.
Lilinku mati, Kak. Aku berkali-kali memanggil kakak pembina, berharap suara itu memang rekaan dari mereka. Aku berjalan kembali, seraya meraba-raba angin, ingin meraih tembok sebagai pegangan. Tetapi mengapa tak sampai-sampai juga? Aku terus melangkah walau serasa tanpa arah. Bahkan aku merasa seperti berjalan sudah jauh sekali. Celaka. Apakah ini sudah bukan lokasi sekolah lagi? Perasaan tadi hanya berjalan di koridor saja. Sedangkan tempat Vini sesuai yang diada-ada oleh kakak pembina adalah ruang laboratorium. Pas di sebelah ruang tempat anak-anak IPA biasa melakukan praktikum itu. Ada sebuah gudang yang langsung bersebelahan dengan kuburan, walau tetap terhalang tembok juga. Apa benar aku sudah keluar dari lingkungan sekolah? Diam-diam aku mulai dilanda ketakutan lagi. Keringat dingin mulai bercucuran. Sepemberani-beraninya, seorang cewek pasti ada rasa takutnya juga. Apalagi dalam suasana mencekam seperti ini. Sendirian lagi. Kakiku menabrak sesuatu hingga tubuh ini kehilangan keseimbangan. Dan akhirnya aku jatuh. Tanganku refleks menyentuh lantai. Lantai? Kenapa kasar? Dan di depanku seperti ada sebuah benda berdiri yang saat kuraba seperti sekeping papan kayu yang tertanam di tanah. Dalam keadaan gelap, mataku menangkap sebuah cahaya yang berasal dari jarak yang agak jauh. Seperti cahaya high beam pada mobil. Lambat laun, cahaya itu makin dekat hingga suasana menjadi sedikit terang. Dan bisa kulihat jelas apa yang berada di depanku ini. Kuburan. Ternyata aku telah berjalan sampai kuburan. Benda yang barusan ku tabrak berarti sebuah nisan kayu. Papan nisan kayu kuburan. Sementara cahaya di depanku ternyata berasal dari sepasang mata pada kepala yang melayang menuju ke arahku. Seolah hanya tertahan di tenggorokan. Mulut ingin berteriak tapi suara aku, aduh, kenapa aku ada di kuburan? Kaki pun tak mampu digerakkan meski sekedar mundur. Kepala itu kian mendekat dan kini tepat berada di depan wajahku. Dengan kedua bola mata yang nyaris keluar dari kelopanya. Mirip sebuah... Tiba-tiba saja aku teringat tulisan di kertas tugas tadi. Temukan 2 kelereng lagi di depan.